Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya. Apapun keadaan kita hari-hari, saya percaya yang tadi disertai Tuhan, amin. Ya, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebaikan Tuhan. Kita belajar. Renungan pagi hari ini adalah bermitra dengan Tuhan. Bermitra dengan Tuhan. Ada kalanya saat kita minta pertolongan dari Tuhan itu dengan percaya, ya. Untuk renungan pagi hari ini kita ambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Kita tidak baca semuanya, tapi nanti silakan Bapak Ibu membaca. Semuanya pasti ingat dengan cerita ini ya, peristiwa janda minyak seorang janda ya, zaman Nabi Elisa. Di sini kita belajar bagaimana seorang yang menantikan mujizat Tuhan. Ya. Tadi saya ulang bahwa ada kalanya kita ini minta pertolongan Tuhan, cukup cuma percaya. Ya, karena firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 7 katakan, "Carilah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagi." Seakan-akan udah percaya, cuma percaya, itu mesti terjadi gitu ya. Tapi ada kalanya saat kita minta pertolongan justru kita ditanya dulu sama Tuhan ya. Di dalam ayat 2 di 2 Raja-Raja 4 katakan, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagi? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Ya, seorang ibu, seorang janda ini membutuhkan pertolongan, tapi justru dibalik ditanya, kamu punya apa? Gitu ya. Ini juga peristiwa ini sama seperti waktu Tuhan Yesus melakukan mujizat ya. Waktu Tuhan Yesus melakukan mujizat untuk memberi makan 4.000 orang dalam Matius 15 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? Orang-orang sedang kelaparan, orang-orang lagi habis KKR, pengen makan gitu ya. Tapi justru saat mereka membutuhkan roti, Tuhan itu tanya, berapa roti ada padamu? Begitu juga saat Tuhan Yesus melakukan mujizat yang makan 5.000 orang laki-laki. Itu juga ditanyakan, mereka hanya, Tuhan ini cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Ya. Dari sini seakan-akan, ini kita ini mau minta mujizat, tapi ditanya dulu loh modalnya berapa gitu ya. Nah, kalau mau solusi, kamu mau punya modalnya itu apa? Sebenarnya, tanpa Tuhan bertanya, Tuhan itu sanggup melakukan mujizat. Tuhan sanggup kok memberi makan 40 tahun lamanya ya di padang gurun orang Israel. Tapi ada kalanya Tuhan itu mau supaya apa? Kita ini bermitra dengan Tuhan. Apa maksud Tuhan? Supaya kita ini yang pertama menjadi orang yang dewasa. Kalau menjadi anak-anak, terus itu gampang. Apa-apa pengen apa minta ya, mengerengek gitu ya. Cuman nggak perlu ada usaha gitu ya. Tapi kenapa Tuhan ini ajarkan, yuk kita bermitra gitu ya. Karena hanya orang dewasa yang mempunyai tanggung jawab, yang bisa diajak kerjasama. Jadi Tuhan itu maunya, ayo kamu punya bagian loh, bagianmu, modalmu apa? Modalnya itu yang hanya dipakai sarana gitu ya. Dan modalnya itu hanya dipakai sarana. Selebihnya itu jadi gampangannya. Takutkan bagian kita, Tuhan pasti lakukan bagian. Ya, yang modal yang dipakai, modal yang tadi hanya minyak dalam bumi-bumi, yang akan dipakai Tuhan justru untuk memberkati si janda itu. Ya, kelanjutan dari ayat 2b, berkatalah perempuan itu, kamu tidak punya sesuatu kecuali sebuah ibu yang berisi. Ya, walaupun hanya sedikit, minyak itu jadi modal ya. Walaupun buli-buli itu kecil seperti botol, hanya sedikit Bapak Ibu, tapi itu jadikan modal. Ya Tuhan nggak mau tahu, Tuhan itu nggak perlu modal yang besar, tapi kita itu harus bermitra dulu sama Tuhan. Karena apa? Tuhan itu ingin mendewasakan kita. Ya pokoknya ya apa yang ada padamu, ayo itu jadikan modal ya. Jadi orang yang dewasa. Kenapa Tuhan inginkan kita itu bermitra dengan Tuhan? Karena yang kedua, kita ini harus ikut kerja supaya menjadi saluran berkat. Ayat 3 kita baca. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar.
daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ya, tugas si ibu tadi, ya, si janda tadi, dia mempunyai tugas yang harus dia kerjakan, ikut kerja, yaitu apa? Kumpulkan bejana-bejana, ya, kumpulkan bejana-bejana, tugasnya. Dia nggak usah mikirin. Memang dia modalnya sedikit, tapi tugas dia itu cuma bejana. Dan apa yang terjadi? Minyak yang hanya sedikit itu kemudian dituangkan ke bejana-bejana itu, dan bejana, kapan minyak itu berhenti mengalir? Saat bejananya itu habis. Artinya apa di sini? Bahwa minyak, ya, berkat Tuhan itu, ya, berhenti mengalir saat wadahnya itu habis, nggak disiapin. Ya, kalau tugas ibu tadi sudah dikerjakan, dia ikut kerja, dia mengalami mukjizat, dia sendiri menjadi saluran berkat buat anak dan keluarganya. Di sini saya memaknai bahwa berkat yang Tuhan berikan itu lebih besar dari wadah-wadah yang disiapkan. Andai kata wadah-wadah itu masih ada, minyaknya itu terus. Jadi bagaimana bejana-bejana, setiap pribadi siapapun kita, model bejana apa, semua pribadi itu adalah bejana-bejana seperti bejana-bejana di tanah liat. Ya, bejana-bejana di tangan Tuhan, bejana yang dari tanah liat. Modelnya beda-beda, modelnya macam-macam, jenisnya juga beda-beda. Kalau kita hari-hari ini mau mengalami minyak yang mengalir itu, tugasnya cuma seperti janda tadi, bukan bejana-bejana itu, bukan bejana-bejana, ya, maka minyak itu akan terus mengalir. Ada satu kesaksian yang beberapa minggu yang lalu kami alami, bahwa saya di tengah-tengah kerja gitu, saya memaknai sekali firman Tuhan ini, yang Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan saat saya membacanya. Kenapa? Di tengah-tengah saya bekerja, itu tiba-tiba saya diingatkan, ada beberapa jemaat. Saya tahu, oh ya, cukup di-chat aja gitu. Beberapa jemaat, apa kabarnya? Saya chat, dan sehat semuanya ya, begitu. Langsung sudah. Cuma saya nggak buka lagi karena apa? Sambil kerja. Tapi ada satu bapak yang Tuhan tuh sepertinya ingatkan, telepon dia gitu ya. Akhirnya kemudian saya telepon. Begitu saya telepon, Shalom Pak, apa kabar? Bapak baik-baik, gitu ya. Bapak di mana? Ya, jawabnya itu seperti terbata-bata. Lalu kemudian saya tanya, Bapak sehat-sehat aja, gitu kan? Akhirnya Bapak ini bilang, akhirnya, oh ya sudah Pak, saya bilang gitu, karena saya juga harus kerja. Iya, ya udah Bapak ya, sehat-sehat, Tuhan berkati. Saya itu nggak tahu apa yang terjadi sama Bapak ini. Tapi kok kuat sekali, Tuhan suruh saya telepon gitu ya. Terus akhirnya besok setelah berganti hari, itu setelah waktu doa pagi, di doa berkat, itu ada salah satu bapak-bapak tadi, jemaat Tuhan ini, dia telepon kepada Daud gitu loh. Pak, saya sudah 3 hari puasa, saya mau buka puasa ya. Kan Pak Daud nggak ngeh ya, langsung dibilang, ya Pak silahkan aja buka gitu kan. Tapi kami mikir gitu, Bapak ini kok buka puasa, doa puasa, kenapa mesti telepon kalau mau buka gitu ya. Ternyata nggak lama kemudian, Sondang gantian telepon gitu kan. Itu tadi ya, ada kamu telepon ya, Bapak disebutkan nama Bapak ini telepon. Ya kenapa? Iya dia bilang, itu Pak Daud itu nggak mudeng, maksud saya itu udah nggak makan 3 hari katanya gitu ya. Maksud saya bilang kalau nggak makan, ya kenapa Bapak nggak bilang gitu ya kalau nggak makan. Akhirnya ya maksud Pak Daudnya cuma bilang, iya silakan, padahal saya ini nggak makan, nggak ada yang dimakan gitu ya. Tapi Pak Daud bilangnya silakan gitu ya, puji Tuhan Pak silakan buka gitu ya. Nah, akhirnya singkat cerita saya minta tolong ke Bu Sondang karena tetanggaan gitu. Tolong belikan makan dulu gitu ya, tolong belikan makan. Udah, akhirnya dibelikan bubur. Gak lama Bu Sondang juga telepon lagi, itu kerupuknya dipulangin. Kenapa? Kerupuk ikan apa? Giginya udah nggak bisa makan kerupuk gitu ya. Nah, dari hal-hal kecil gitu kami sering hal-hal yang unik-unik gitu. Akhirnya
Itu malamnya karena komsel kami sudah memberikan sembako, tapi ada yang aneh. Bapak ini beberapa kali setiap ketemu itu akhirnya minta uang bensin gitu ya. Selama ini nggak pernah gitu, minta uang bensin. Terus akhirnya kami kasih, lah besok ibadah lagi minta uang bensin lagi gitu. Di pos PI itu ada diakonia itu beberapa jemaat, tetapi Bapak ini tidak tergolong yang tidak termasuk untuk dibagikan diakonia itu, karena saat itu Bapak ini dianggap masih mampu. Nah, dari situ akhirnya kami belajar, saat kami memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kami, justru kerinduan kami itu Tuhan jawab. Dan apa karena itu tadi gasnya cuma mengumpulkan mengumpulkan bejana-bejana, dan minyak itu akan terus mengalir. Kerinduan kami, dan kami hanya karena kerinduannya mungkin terlalu besar, akhirnya apa? Ya sudah, perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Dan Tuhan itu tidak pernah berhutang. Amsal 19 ayat 17 katakan, siapa menaruh belas kasih kepada orang lemah meminta Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Begitu kami punya kerinduan, ya udah perhatikan aja, justru kerinduan yang lain itu seakan-akan dikesampingkan. Perhatikan orang-orang yang lemah ada di sekitar kita. Di situ justru minyak itu mengalir, dan kerinduan kami itu mulai terrealisasi. Ya, Tuhan kita sekali lagi saat kita memperhatikan orang yang lemah, kita menyutangi Tuhan. Sedangkan Tuhan kita ini adalah Tuhan pemilik langit dan bumi, dan nggak mau berhutang. Makanya dia malu. Masa Tuhan mau utang sama anaknya gitu ya? Tuhan buru-buru alirkan minyak itu. Kerinduan kami, pergumulan kami begitu. Awal tahun, berganti bulan, mulai masuk bulan 1, 2, 3. Itu teringat ya kan, pasti sebentar lagi harus perpanjang sewa ruko. Ya sebentar lagi. Bahkan ada kami itu ibadahnya di lantai 2 untuk ibadah raya, di bawah untuk anak sekolah minggu. Ada anak-anak sekolah minggu itu, kalau modelnya itu Bapak Ibu, gak disenggol, nyenggolin teman. Tapi dia kalau kesenggol dikit, waduh ini gimana caranya itu? Saya sampai Tuhan, saya rindu tanah yang di belakang ruko itu dibangun untuk ruang khusus sekolah minggu. Jadi semuanya nyaman, yang ibadah raya nyaman, anak-anak sekolah minggu nyaman. Saya ini buat ruang sekolah minggu ya, saya sering bertanya sama Tuhan. Akhirnya kerinduan itu justru Tuhan jawab betul-betul saat nggak lama setelah kami itu justru memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kami. Mulai nggak tahu dari mana Tuhan itu kirim orang-orang yang akhirnya benar-benar minyak itu mengalir. Tuhan, ini waktunya sebentar lagi bayar sewa ruko ya. Tuhan kirim orang-orang yang akhirnya Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat tadi. Mau bangun di belakang, paling nggak Tuhan kasih modal, walaupun saat ini belum dibangun, tapi paling nggak beberapa minggu ke depan pasti udah bisa bangun gitu ya. Tapi kemarin Bapak Ibu ya, kemarin hari Jumat saat kami mau bersih-bersih, beres-beres gereja sebelum ibadah, saya beres-beres naik ke lantai 2. Dan apa yang terjadi, saya lihat karena curah hujan tinggi, lantai 2 yang buat ruang ibadah itu akhirnya ambrol. Ya, akhirnya ambrol. Nah, itu hari Jumat. Akhirnya kami telepon, padahal telepon ke tukang yang biasa bantu yang untuk gereja itu. Oh, nggak bisa Pak, saya sedang kerja. Ya udah, mau cari tukang lain nggak dapet. Dan akhirnya nggak bisa cari tukang karena hari Jumat sore saya sudah janji dengan melayani anak-anak yang di Cirebon. Berarti saya siang harus sudah jalan. Dan saya janji lagi cari tukang untuk hari Sabtu, nggak dapat. Akhirnya ada tukang yang bisa bantuin, yang biasa bantuin itu bilang, Pak sekrup aja gitu kan. Sebenarnya agak-agak ngeri ya Bapak Ibu ya sekrup. Disekrup, jadi minggu pagi itu atap gereja. Ya atap di lantai 2 itu cuma disekrupin sama Pak Daud ya. Disekrupin. Nah, setiap pas pujian gitu, saya ngelihat ke atas, aduh jangan sampai terjadi seperti tembok Yeriko gitu ya, gegap gempita akhirnya roboh lah semuanya gitu. Ya, sampai hari Minggu kemarin
yang bertugas berkhotbah itu adalah Kak Putra, ya. Tapi kami nggak kasih tahu Kak Putra sebelum naik mimbar. Kalau Kak Putra tahu mau khotbah di atasnya itu cuma disekrup-sekrup, Kak Putra itu bisa begini ya, bisa dangak ke atas terus ngeliatin jangan-jangan roboh nibanin gitu ya. Tapi sampai akhirnya, sampai selesai ibadah itu semuanya puji Tuhan, semuanya nggak ambrol ya, tetap semuanya dalam kondisi baik walaupun hanya disekrup. Yang artinya tadi kami harusnya mengalokasikan untuk uang sekolah minggu itu sampai rumah saya gini, aduh Tuhan, berarti ini harus dialokasikan dulu untuk perbaikan yang di atas gitu ya, udah kesempatan lagi. Tapi saya selalu menguatkan hati saya percaya ya Tuhan tidak pernah utang sama anak-anaknya. Saat kita memperhatikan orang-orang yang di sekitar kita, Tuhan itu, bahwa kita sedang memiutangi Tuhan, Tuhan pasti akan membalasnya. Dan saya percaya saat tugas kita, tugas kami, tugas kita semua ini hanya kumpulin bejana-bejana ya, dengan segala macam bejana-bejana ya. Salah satu bejana mungkin seperti yang saya ceritakan tadi, mungkin seakan-akan oh, ini ya begini modelnya kok begini, tapi justru bejana, adanya bejana-bejana itu minyak itu akan mengalir, berkat-berkat Tuhan akan mengalir. Saya percaya kalau hari-hari ini Tuhan juga mengalirkan minyak kepada kami terus dengan cara apa? Tugas kita kumpulkan bejana. Sebab itu pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, yuk apapun yang kita hadapi hari-hari ini, baik itu di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, bermitra dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu menjadikan kita dewasa. Yang kedua, kita itu akan diajar Tuhan ikut kerja supaya apa? Menjadi saluran berkat. Sekalipun ya, jangan alergi dengan orang-orang yang lemah di sekitar kita. Justru saat kita mengumpulkan banyak-banyak bejana, minyak itu akan terbuka. Tuhan Yesus memberkati.